قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata naga? Mungkin pikiran Anda akan melayang ke legenda ular besar di tengah-tengah masyarakat Tiongkok. Selama itu naga dianggap hanyalah mitos. Namun dalam dunia Islam, ternyata kisah naga pernah ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Zakaria Al-Quwani dalam kitabnya yang berjudul Ajaib Al-Makhluqat wal Gharaib Al-Makzudat. Dikisahkan peristiwa mimpi Malik bin Binar tentang sosok naga. Beberapa hadis Rasulullah SAW juga menceritakan adanya naga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali Imam Muhammad bin Isa Timihi, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada orang kafir di alam akhir 99 ekor naga. Diceritakan bahwa orang-orang kafir akan dicakar dan digigit oleh naga tersebut. Dalam kitab tersebut terdapat bab khusus tentang naga, bahkan dijelaskan fisiknya. Menurut Zakaria, naga itu ada. Naga dipercaya hampir seluruh agama dan di seluruh negeri. Selain itu, naga dianggap sebagai mitos mitologi. Namun, di beberapa kitab para ulama, naga itu hewan yang pernah ada dan hidup di bumi. Fisik naga pun diceritakan secara rinci oleh Zakaria, yakni naga merupakan sejenis ular al-hayat dan besar. Naga memiliki taring dan biji matanya merah. Kakinya seperti elang dan bulunya semacam kumis tipis. Naga suka sekali memangsa hewan yang ada di lautan dan daratan. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, jika naga meniup, maka sekali tiupan akan menghancurkan seluruh tumbuh-tumbuhan dan tidak akan pernah tumbuh lagi tumbuhan tersebut. Hal itu bisa diartikan jika tiupan naga memiliki material api ataupun panas. Hal itu disebutkan dalam kitab Ajaibul Makhluqat. Adapun kitab zoologi yang merupakan ilmu yang membahas tentang hewan-hewan yang berjudul Hayatul Hayawan Kubro karya Kamaluddin Ad-Damiri. Dalam kitab tersebut dijelaskan adanya naga. Bahkan, naga disebutkan sudah ada di zaman Zulkarnain. Di surat Al-Kahfi, ada ayat yang menceritakan Zulkarnain melunakkan atau meleburkan besi atau timah menjadi cair untuk menutup Yajud dan Majud. Dikatakan bahwa pembakaran atau pencairan besi itu dilakukan dengan kobaran api oleh naga. Di kitab itu pula diceritakan pada zaman Nabi Musa juga pernah muncul naga. Dikisahkan, naga itu dibunuh oleh tongkat yang dimilikinya. Kala itu, Nabi Musa sedang mengembala kambing, rumput-rumputnya terbakar. Kemudian, ia mencari rumput lain dan ditemukannya meski hanya tersisa sedikit. Lalu ditinggallah kambing-kambing itu oleh Nabi Musa tidur. Saat Nabi Musa tidur, tiba-tiba naga itu datang dan membakar rumput-rumput yang ada. Tongkat Nabi Musa pun secara otomatis melindunginya. Hingga akhirnya terjadi duel dan naga itu pun mati. Saat naga itu mati, Nabi Musa terbangun dari tidurnya dan dilihatnya naga itu sudah mati. Dalam riwayat tersebut,
Naga memiliki badan yang panjang dan sisiknya seperti ikan. Naga itu disebut sebagai naga terakhir yang mati. Punahnya naga itu di zaman Nabi Musa. Di riwayat lain, naga merusak bumi dan Allah memerintahkan malaikat membawa naga untuk dilempar ke lautan terdalam. Di dalam laut, naga itu juga merusak laut dan memangsa ikan-ikan sehingga akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk membantai naga itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ular adalah binatang melata yang berbisa yang diperintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk dibunuh kecuali ular yang masuk ke dalam rumah. Dengan perincian sebagai berikut. Secara umum, ular adalah binatang yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunuhlah ular. Hukum yang kedua adalah dilarang membunuh ular yang masuk ke dalam rumah. Kita tidak boleh membunuhnya dan memberinya tenggang waktu selama 3 hari. Apabila selama 3 hari itu ular tersebut masih tetap berada di rumah, maka bunuhlah, karena ular tersebut adalah syaitan. Nabi juga memerintahkan membunuh ular yang terdapat 2 garis putih di kepalanya, karena ular ini bisa membunuh orang dan menggugurkan janin dalam kandungan. Dan berikut adalah doa agar dijauhkan dari gigitan ular, kalajengking dan ular berbisa lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika nahzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin, yang artinya adalah sebagai berikut: keselamatan atas Nabi Nuh di dalam seluruh alam. Kami seperti itu akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Nabi Nuh termasuk hamba-hamba kami yang beriman dan beramal soleh. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.